Mata ele, cara, vambora, cara! Trust adalah sebuah film asal Brazil yang menggambarkan ketimpangan sosial dan tidak adilnya sistem di negara itu, yang membuat sekelompok anak-anak mencoba memperjuangkan keadilan dengan membongkar kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di negara itu. Film ini dimulai dengan di mana seorang pria bernama Jose yang sedang memakamkan anaknya. Jose yang sudah pulang, di apartemennya tiba-tiba didatangi sejumlah polisi yang mencoba menangkap Jose. Jose yang mencoba kabur melalui jendela, tidak lama kemudian kembali dikejar oleh polisi. Dan sayang sekali kaki Jose harus tertembak. Jose yang sudah terpojok memutuskan untuk membuang tasnya ke mobil sampah yang kebetulan lewat. Sekian lalu berpindah ke tempat pembuangan sampah yang seperti negara kita banyak pemulung mencari sisa-sisa sampah yang mungkin saja masih bisa dijual. Lalu mobil sampah yang kita tahu membawa tas Jose membuang isi muatannya. Dan Rafael tidak sengaja menemukan tas Jose. Melihat isi tas dompet itu yang ternyata berisi uang, ya nggak perlu berpikir lama, dia langsung mengantongi tas itu. Kemudian Rafael memberikan sebagian uang untuk temannya Gardo. Lalu mengecek isi tas itu dan menemukan kartu identitas, sebuah foto, sebuah kartu, dan kunci. Sedangkan di tempat lain, polisi sedang menginterogasi Jose dengan sadis yang menanyakan keberadaan uang dan sebuah buku. Dan apa isi tas yang dibuang Jose? Polisi itu lalu terlihat menelpon seorang bernama Santos, dan akhirnya Jose dibunuh. Lalu Rafael dan Gardo yang sedang berenang dihampiri oleh polisi yang menyiksa Jose dan menawarkan imbalan untuk tas yang dia cari di tempat itu dengan imbalan uang sejumlah $1.000. Rafael yang merasa ada yang aneh dengan polisi itu, kenapa tas itu bisa dihargai begitu mahal. Malamnya Rafael mengajak Gardo ke tempat Rat karena merasa di sana aman dan tidak dicuriga polisi. Rafael lalu memberikan tas itu kepada Rat untuk disembunyikan. Saat Rat mengecek isi tas itu, ia menemukan kunci dan dia tahu apa gunanya kunci itu. Mengajak mereka ke stasiun. Di stasiun ternyata banyak polisi, dan Rat meminta Gardo mengalihkan perhatian mereka. Setelah Gardo berhasil mengalihkan perhatian polisi, Rafael dan Rat lalu menghampiri loker dan membuka loker itu dengan kunci yang mereka temukan. Lalu Rat mengambil isi loker tersebut yang ternyata hanya berisi sebuah amplop, yang membuat dia kecewa karena berharap isinya uang atau barang berharga lainnya. Setelah dikejar-kejar polisi, akhirnya Gardo dan yang lainnya bertemu di dalam kereta. Mereka yang membaca isi surat itu meminta agar surat itu diberikan kepada Joe Clemente yang sedang dipenjara. Di waktu yang sama, ternyata polisi jahat yang menyiksa Jose masih mencari tas itu di pembuangan sampah dan mulai curiga kepada Rafael dan Gardo. Kemana mereka? Dan menanyakan kepada anak lain, kenapa mereka tidak ada? Ternyata mereka tidak bekerja hari ini. Anak-anak itu lalu mulai mencari informasi tentang Joe Clemente yang ternyata seorang pengacara yang memperjuangkan hak-hak orang miskin. Polisi yang sedang mengetahui bahwa Rafael tahu sesuatu lalu menculiknya dan menyiksanya dengan sadis. Sementara itu, Gardo yang melihat Rafael diculik meminta bantuan pendeta mencari Rafael ke kantor polisi, tapi tidak mendapatkan jawaban yang baik. Puas dengan menyiksa Rafael, sekarang polisi itu mengancam Rafael. Tapi Rafael tidak takut dan malah mendoakan polisi itu. Dia mendoakan polisi itu semoga Tuhan melindunginya. Dan polisi itu rupanya
sedikit kesal dengan doa Rafael itu dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Rafael. Keberuntungan rupanya masih berpihak kepada Rafael. Polisi yang diperintahkan untuk membunuhnya tidak melakukannya. Keesokan harinya, warga desa menemukan Rafael selamat dengan luka dan berlumuran darah. Dibawa ke rumah pendeta untuk diobati. Merasa harus melanjutkan pencariannya, Rafael dan yang lainnya meminta bantuan Olivia untuk menemui kakek Gardo yang sedang dipenjara, dengan alasan bahwa kakeknya adalah seorang pengacara. Di sini sebenarnya Gardo berbohong karena yang ingin ditemuinya adalah Joe Clemente. Setiba di penjara, Olivia Gardo bertemu Joe yang sudah tua, membacakan isi surat yang ditemukan untuk Joe. Di sisi lain, Rafael yang mendengar nama Santos saat polisi meninggalkannya waktu itu, diajak erat mendatangi rumah Santos dengan menyelinap. Mereka bertemu anjing peliharaan Santos yang membuat mereka ketahuan oleh tukang kebun. Untung saja mereka punya alasan hanya sedang jalan-jalan. Heran dengan rumah Santos yang dijaga ketat, mereka pun bertanya pada tukang kebun itu. Dan tukang kebun itu menjawab, itu dilakukan karena telah terjadi pencurian uang senilai 10 juta yang dilakukan oleh orang kepercayaan Santos, yaitu Jose. Di sini anak-anak itu mulai paham kenapa tas Jose begitu penting, karena mungkin ada hubungan dengan uang Santos yang hilang. Masih di penjara, Joe meminta Gardo untuk mengambil Injil miliknya dari seorang sipir, karena Injil itu bisa memecahkan kode yang biasa dipakai Jose dan Joe berkomunikasi. Setelah itu di rumah Olivia, anak-anak itu membuat rekaman apa saja yang mereka alami setelah menemukan tas itu. Seperti disiksa polisi, macam-macam lah. Tak lama polisi datang dan menanyakan keberadaan anak-anak itu pada Olivia. Polisi yang melihat tas yang mereka cari di rumah Olivia lalu membawa Olivia pergi. Keesokan harinya, setelah mereka pikir mereka harus mengambil Injil milik Joe dengan mengambil uang milik pendeta. Rat lalu mengambil uang pendeta dan ingin menukarnya dengan Injil yang dimiliki oleh sipir itu. Tapi ternyata sipir itu sedang menjebak mereka. Gardo yang membawa pisau kecil menyerang sipir itu dan berhasil kabur. Setelah merasa aman, Rafael dan Rat mencoba memecahkan kode dengan Injil yang mereka dapatkan, menulis di tembok karena tidak mempunyai alat tulis. Gardo yang sedang mencari sisa-sisa makanan melihat kedatangan polisi dan memberitahu teman-temannya. Rafael berusaha mengingat kode yang telah dia pecahkan. Karena terburu-buru, Rafael tidak sempat menghapus kode itu di tembok. Yang sayangnya dilihat oleh polisi yang jahat itu. Hasil kabur dengan bantuan pemotor, Rafael sampai di telepon umum. Yang ternyata setelah dicoba di telepon, nomor itu adalah nomor pemakaman. Hal yang sama dilakukan polisi yang telah menemukan kode itu. Tiba di pemakaman, mereka mencari keberadaan makam yang sesuai dengan apa yang ditulis Jose di kartu miliknya. Akhirnya Rafael menemukan makam yang dia cari, ternyata adalah makam anak Jose, yaitu Pia. Tidak lama kemudian Gardo datang dan tanpa diduga telah ditodong oleh polisi yang jahat yang sudah tahu tentang pemakaman itu. Dan meminta Rafael dan yang lainnya membongkar makam Pia yang ternyata benar saja makam itu berisi uang dan buku catatan Santos. Saat polisi itu lengah karena sedang menelpon Santos dan memberitahu bahwa dia sudah menemukan bukunya, tiba-tiba Pia menjatuhkan batu besar ke kepala polisi itu dan Rafael langsung mengambil pistolnya. Sekarang posisi mereka terbalik. Karena polisi itu sudah tidak berdaya, Gardo dan yang lainnya lari, tapi Rafael sangat kesal dengan polisi itu, berniat menembaknya. Untung saja Rafael bisa menahan emosinya. Rafael yang sadar tidak jadi menembak polisi itu dan hanya memukulnya dengan pistol. Anak-anak itu lalu kembali ke desa mereka membagikan sebagian uang yang mereka dapatkan.
dan mengembalikan uang pendeta meninggalkan buku catatan Santos di sana. Olivia yang sudah bebas menunjukkan video rekaman anak-anak yang menceritakan apa yang mereka alami kepada pendeta dan mereka sepakat menyebarkannya di internet. Setelah apa yang mereka lalui, anak-anak itu akhirnya bisa tinggal dengan bahagia di pantai. Dan akhirnya Santos pun dipenjara dan film pun berakhir.